10 prinsip pembicaraan orang Kristen sesuai firman Tuhan. Apakah perkataan kita mencerminkan iman kita? Firman Tuhan mengajarkan bahwa perkataan MMILIKE kuasa besar. Mari kita pelajari 10 prinsip pembicaraan Kristen yang sesuai dengan Alkitab agar hidup kita menjadi berkat. 1. Perkataan yang benar dan berfaedah. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 26 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tetapi menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Lalu kemudian kita akan lihat dalam Efesus 4 ayat 25 yang berbunyi demikian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kejujuran adalah fondasi hidup orang percaya. Jangan biarkan dusta merusak relasi. Ucapkan kebenaran dengan hati yang tulus dan pikiran yang sehat. Dengan kata lain, perkataan yang benar membangun kepercayaan dan mencerminkan karakter Kristus. Apakah perkataan kita sudah mencerminkan iman kita? 2. Kata-kata yang baik untuk membangun orang lain. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini menegaskan kepada kita, ucapkanlah hanya perkataan yang bermanfaat untuk membangun orang lain dan memberikan penghiburan sesuai kebutuhan mereka. Untuk itu, setiap kata yang keluar dari mulut kita harus membawa kebaikan dan kasih karunia. Apakah kata-kata kita sudah membangun atau malah menjatuhkan? 3. Kata-kata yang menguatkan orang yang tawar hatinya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 yang berkata demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Kita dipanggil untuk menasihati, menguatkan, dan menopang orang yang lemah dengan penuh kesabaran dan kasih. Ayat ini menegaskan kepada kita, jadilah pendukung bagi mereka yang lemah. Dengan kata-kata yang penuh kasih dan dorongan. Jadilah pembawa pengharapan bagi mereka yang lemah dan tawar hati. Bagaimana jika satu kalimat sederhana bisa menguatkan orang yang putus asa? 4. Perkataan yang menghibur orang yang berduka. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, perkataan yang menghibur, membawa pengharapan dalam kesedihan. Sampaikan kabar baik tentang janji Tuhan. Penegasannya buat kita. Ucapan penghiburan adalah bentuk pelayanan kasih yang nyata. Kadang, kata-kata sederhana menjadi pelukan yang paling bermakna. Apakah setiap ucapan kita membawa berkat? 5. Perkataan yang memberkati. Kita akan lihat dalam Kolose 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ucapkanlah perkataan yang penuh kasih dan bijaksana, agar menjadi jawaban yang tepat bagi setiap orang. Yang ditekankan kepada kita di sini adalah, jadikan setiap percakapan sebagai saluran berkat dan kasih. Jadikan setiap percakapan sebagai saluran kasih karunia Tuhan. Bagaimana jika kita bisa menyingkirkan kata-kata yang melukai? 6. Perkataan yang benar yang tidak dapat dipersalahkan. Mari kita lihat dalam Amsal 12 ayat 18 yang berbunyi demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kas MBHE. Kita akan lihat lagi satu ayat dalam Matius 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama
hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kedua ayat ini menjelaskan kepada kita, lidah yang bijak mendatangkan kesembuhan, sedangkan perkataan yang sembrono bodot manpuka aidot. Jadi yang ditegaskan di sini adalah bicara dengan bijaksana agar setiap kata membawa damai, bukan luka. Hati yang bijaksana melahirkan kata-kata yang menyembuhkan. Bagaimana jika kita bisa menyingkirkan kata-kata yang melukai? 7. Perkataan syukur. Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 4 yang berkata demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menghindari perkataan kotor, kosong, dan sembrono. Sebaliknya, biasakan mengucap syukur dalam segala situasi. Ini menegaskan sikap hati yang penuh syukur, terlihat dari setiap kata yang kita ucapkan. Syukur adalah lagu hati yang paling indah di telinga Tuhan. Seberapa sering kita lupa untuk bersyukur dalam setiap keadaan. 8. Perkataan sungut-sungut atau perbantahan. Mari kita lihat dalam Filemon 1 ayat 14 yang berkata demikian. Tetapi tanpa persetujuan, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat ini menjelaskan kepada kita, lakukanlah kebaikan dengan sukarela, bukan karena terpaksa atau dengan sikap mengeluh. Ayat ini menegaskan kepada kita, jangan biarkan .sungut merusak pelayanan dan kasih yang tulus. Tuhan menghargai hati yang rela dan penuh damai. Apakah kita terlalu sering mengeluh? 9. Dengan lemah lembut dan takut. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 yang berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat ini menjelaskan kepada kita, berbicaralah dengan kelemah lembutan dan rasa hormat saat memberikan jawaban tentang iman kita, dan menegaskan kepada kita kelemah lembutan dalam berbicara, mencerminkan kerendahan hati dan penghormatan kepada Tuhan. Kelemah lembutan adalah kekuatan tersembunyi dalam kasih Kristus. Beranikah kita berbicara dengan kelemah lembutan saat disalahpahami? 10. Sebagai contoh kepada orang percaya, mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, jadilah teladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perkataan, kasih, iman, dan kesucian. Dan ayat ini menegaskan bahwa kehidupan yang berintegritas dimulai dari perkataan yang mencerminkan iman yang hidup. Jadilah terang dalam setiap kata yang kita ucapkan. Apakah kita sudah menjadi teladan dalam setiap perkataan kita? Firman Tuhan mengajarkan bahwa kata-kata kita mencerminkan isi hati kita. Jadikanlah setiap perkataan sebagai berkat. Kiranya pesan ini memperbaharui hidup kita. Tuhan memberkati.